Kita mau jemput kulit-kulit kurban 2025. Kali ini gue bawa ini nih, Raja Sapi. Jadi Mas, ini tuh perusahaan kulit sejak tahun 1900. Kalau aslinya 49 mulainya. Kulit kita sekarang kita udah nggak bisa ngambil kulit dari dalam negeri. Hah? Sudah disiapin tuh gini tuh. Si mana ini? Zebra ya? Ini mengkilap banget ini si siapa namanya? Awan Hermes. Mana beat sedikit ya. Yang kita tunggu-tunggu. Janoko. Ini dia Janoko. 1, 2, 3. Mama, engke Idul Adha teh kudu sing gede pisanan. Assalamualaikum guys, gue masih di Cianjur. Di Cianjur. Kang, kok yuk. Gue mau nyari makan sebetulnya guys. Gue mau nyari makan. Halo Pak, mau nyari tempat makan tapi pas sini gue pengen nanya laundry juga. Yuk, nggak nyambung sih mau nyari makan tapi lihat laundry karena sini dulu. Nah dulu cuci komplit satu hari cuma 5.000 tuh gimana sih? 30.000 per gimana sih? Halo. Gimana sih cuci baju satu hari 5.000 tuh gimana sih? Bisa tuh jawab mana teh? Gimana sehari 5.000 tuh gimana sih? Iya sih, maksudnya kita pengerjaannya satu hari maksimal 24 jam gitu Kak. Satu hari maksimal 24 jam tuh gimana? Pengerjaannya. Oh pengerjaannya. Iya. Terus 5.000 tuh gimana sih tuh? Kita hitungnya per lot, maksimalnya di 6 kilo gitu. Maksimal 6 kilo, 1 Iya. kilonya? Jadi hitungannya 1 kilonya 5.000. Oh 1 kilo 5.000, kalian menjadi 30.000. Iya. Oh gitu. Dan jadi dalam waktu 24 jam Iya. maksimal. Iya. Iya. Bajunya baju dalam, baju luar, jeans Iya. apa-apa. Iya, Di kilo, tapi di kilo. iya di kilo. Atau per lot tuh gimana? Itu 6 kilo Kak. Satu segini. Iya. Oh, satu pokoknya 6 kilo aja. Iya. Oh, gitu. Ya. Itu punya siapa? Nah, kalau misal 4,6 kilo gitu berarti dikali hitungnya ya, iya. Oh, itu per kilo. Iya. Berarti itu 20.000 gitu misalnya. Enggak, tetap 30.000. Oh, 30.000. Oh, harus minimal 6. Iya. Oh, ini kayak di luar negeri. Ini nggak bisa pakai koin gitu-gitu nggak? Gitu ya. Nyuci sendiri nggak bisa? Nggak bisa. Oh, Iya, dicuciin. dicuciin Oke, sampai proses. Jadi datang seperti ini, langsung ditimbang, walaupun cuma 4,6 tapi dihitungnya 6 kilo. Iya. Karena minimal 30.000. Oke. Terus udah gitu kesini, terus belakang ada apa? Produksi. Oh, produksi. Lihat ya, yuk sini. Nih, ini udah gitu kesini nih. Nah, ini oh sampai setrika. Sampai setrika. Oh. Jadi coba beres, udah nerima kayak gini aja. Tuh. Oke. Oh, Hah? Ini mah RDC, guys. Ronald. Ini Arwana, guys. Iya bener. Ingat nggak? Yang kulit dulu pertama. Iya, Granok dulu di sini. Oh, karena kenapa sekarang buka usaha laundry kenapa? Sini kita join sama teman-teman. Apa? Betul. Nih. Sini. Siapa? Nah, ini Mr. Wills. Hai. Gue juga pendek. Nah, dia yang jalanin, saya sih ada tempat aja. Oh gitu. Red Dragon Cianjur RDC ini Arwana. Dulu kalau liputan sini dan sekarang sudah ada di Alam Sutra. Oke, nah tapi di sini tiba-tiba ada Wills Laundry. Ini Yes. punya William. Barang-barang. Barang-barang.
kenapa gini maksudnya ukuran kota sudah mulai berkembang lebih besar tuh ada laundry yang semakin bagus dan kualitasnya. Ya, karena berarti orang-orangnya udah mulai sibuk. Nggak ada waktu buat nge-laundry, ya akhirnya dia harus cari laundry di luar gitu. Oh gitu. Ya. Dengan perbandingan nyuci sendiri, kayak tadi saya ngomong 1 kilonya 5.000, tapi minimal 6 kilo berarti 30.000. Ya, gitu. satu lot. Satu lot. Nah, itu kalau perbandingan dari harga nih, misal gue customer nih, daripada mending laundry, mending nyuci sendiri. Kalau secara hitung-hitungan, mendingan nge-laundry karena waktu lebih efisien kan. Terus udah gitu juga secara kualitas bersih, sama baju juga lebih kerawat. Iya benar ditangani oleh ahlinya. Ya, jadi betul. kalau untuk orang sibuk, jadi emang untuk orang perkotaan tuh laundry itu udah menjadi salah satu kebutuhan. Ya. Oke, tapi ini bukan laundry pertama di Cianjur dong. Bukan laundry pertama di Cianjur, tapi kita satu-satunya mungkin di Indonesia yang nyuci pakai air minum. Coba sini. Gitu. Gimana ceritanya sini, Will? Mr. Will, Yes. sini. Gimana ceritanya nge-laundry di sini pakai air minum? Jadi kalau RO? Ya kita pakai RO, tapi standarnya air minum. Jadi TDS yang dipakai buat nyuci itu sekitar 7 sampai 10. Jadi itu udah layak banget buat minum. Tapi dipakai buat nyuci. Pakai buat nyuci. Tujuannya supaya bajunya lebih bersih, terus nggak ngerusak baju. Si chemical juga begitu ketemu air yang kualitasnya bagus, dia lebih efektif bersihnya. Oh, ngefek ya? Efek jauh. Baju lebih awet. Jauh lebih awet, nggak ngerusak. Karena kan mineral-mineral yang nggak penting kita buang di air itu. Kenapa jor-joran gitu, rugi ya tuh? Ya justru kita mau kasih yang terbaik dengan harga murah, kualitas terbaik. Gitu. Ini mah kemarin sama Kak Ronald, lele aja pakai sistemnya ikan koi, lele pakai ikan koi. Sekarang laundry, air cuciannya pakai air minum. Ih Kang, jangan gitu, rugi loh bisnisnya loh. Tapi selalu yang ngasih yang terbaik ya, biar beda. Oh, berarti ini saat pertama di Indonesia. Di Indonesia yang nyuci untuk umum pakai air minum, kualitas air minum. Iya, laundry Dicuci kiloan. Iya. Itu belum ada kayaknya di Indonesia. Agak sarap nih orang menurut gue. Air minum itu juga gue tahu teknologinya itu kan mahal juga. Iya, pakai mesin RO lah. Iya RO, iya. Maintenance-nya juga lumayan. Gue jadi rumah ada RO, gue cuma minum doang. buat siram-siram ya beda lagi, buat Ya. mandi beda lagi. Ya. Ini buat nyuci Buat baju. nyuci. Oke. Tapi kalau ada kerusakan, ada kehilangan gimana sih kalau laundry gini tuh? Kalau kita minimalisir kehilangan ya. Karena kita nyucinya kan per lot. Ya. Jadi baju kita cuci per customer satu mesin, nggak dicampur. Terus udah gitu keluar dari mesin juga kita SOP-nya langsung di jaring begini supaya nggak kececer. Oke. Jadi pasti lebih aman. Ini ada berapa bagian kan di depan ada yang nerima, Ya. yang nyuci beda lagi. Yang nyuci beda lagi, yang nerima yang nyuci, terus nanti dioper ke belakang, ini yang ngerjain nyetrika, terus nanti yang packing yang orang depan lagi. Oh, jadi cuma depan belakang. Depan belakang. Depan nerima dan nyuci dia. Ya, Oh, karena oke. dia yang tahu kan yang nerima. Dan langsung kering ya? Langsung kering. Mesin cuciin juga. Kita 70 menit selesai. Wow. Mesin cuci juga ini mesin cuci. Tuh, mesin cuci mehong guys. Masuk, udah langsung keluar, udah kering. Ya, kering. Ini Listriknya mesinnya untuk ngasilin air minum. Oh ini nih guys yang tadi dibilang ini. Ini airnya pakai ini. Dan ini tuh orang-orang yang customer sini tuh udah tahu ya? Udah banyak yang tahu. Bahkan ini kan kita mesinnya lagi mati ya. Lagi nggak produksi airnya. Oke. Ini ukuran apa nih? Itu kualitas air yang dari kotornya nanti disaring. Jadi itu makanya airnya juga kotor dia. Oke. Sebetulnya air yang tidak terlihat kotor pun kalau itu tuh kotor seperti ini. Ya, ini kan lumutan dia. Iya. Kotor. Dan air yang sudah diproses, yang sudah kualitasnya tinggi, dipakai buat nyuci. Iya. Biasanya customer kalau datang ke sini juga mereka kalau ini kan mesinnya lagi kita matiin, biasanya customer datang langsung minum. Dari sini jadi buka keran langsung minum. Ayah sabunan? Nggak ada, bersih. Oh ini wangi-wanginya juga macam-macam juga ya? Iya, macam-macam, banyak pilihan. Ada yang maunya soft, ada yang maunya strong gitu, beda-beda. Oh gitu. Teh sini teh, sini dua-duanya. Saya pernah hari ini nih saya di jalan lihat Insta Story ya,
ada yang postingan orang. Ada yang kerja di bagian gini. Maaf ya, jijik banget sih. Masa ada baju dalam, maaf ya, softtek itunya, pembalutnya masih ada, berkedarah-darahnya. Gitu. Pernah? Pernah? Ih, jangan jorok dong, Besti. Malu-malu beneran. Terus kalau gitu gimana? Jijik banget. Kayak jijik banget ya. Jorok-jorok itu ada. Maaf ya, ada yang kepecirit itu, ada yang ada. Ada juga. Ada. Satu lagi maaf banget ya. Ada. Gak tahu kali ya, udah kering kali ya. Terus kalau gitu gimana? Dicuci dulu. Cuci dulu itu bekas sarang. Karena masuk mesin ini harus udah tidak dengan noda-noda gitu ya mungkin ya. Ya kita harus bersihin dulu. Jadi kalau ada noda-noda yang spesial begitu, biasanya kita pre-treatment. Jadi sebelum masuk mesin kita udah bersihin dulu supaya di mesinnya tuh masih tetap lebih bersih lah. Kalau berlumpur gitu. Tapi kalau berlumpur berarti dicuci di itu dulu. Oh, tapi oke lah guys. 30.000 satu lot. Satu lot itu kurang lebih 6 kilo. Beres dalam waktu 1 hari. Wow, oke. Bukannya berapa lama? 24 jam enggak? Bukannya kita sampai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oke. Sip kalau gitu. Nih, Cianjur makin maju guys. Makin bisnisnya makin maju. Ada fitness center, ada hotel di mana-mana. Kemudian juga ada biliar, ada biliar. Kemudian ada golf, ada perumahannya juga makin bagus. Ada lele, itu peternakannya juga luar biasa. Kulit, karena lapar deh, mau makan dong. Di mana ya tempat yang enak itu? Di mana? Kopi Nako. Waduh, Kopi Nako, gede nggak? Berapa meter luasnya? Saya nggak mau yang sempit-sempit ah. Gede. Oke guys. Ada mancing juga. Yuk kita. Makasih ya, sukses ya. Siap, terima kasih banyak. Saya tolong dicuciin. Boleh dong. Ada nggak yang datang terus itu nyuci gitu pakai anduk nungguan gitu nggak ada? Kalau ada cuma gue doang kali ya. Nuhun ya. Oke, thank you Sukses ya. banyak. Ini ada di Cianjur ya. Cianjur. Wheels Laundry since 2007. Yes. Kita udah basic backgroundnya memang. udah dari 2007. Oh, oke. Nyuci-nyuci baju. Ya Dia Allah. anak Cianjur memang merantau keluar kota balik lagi. Oke. Karena kotanya udah maju dia balik lagi. Oke guys, masih di Cianjur, kita ke Kopi Nako yang ada di Cianjur. Katanya sih gede banget, ada mancing dan lain-lain. Ayo, let's go. Nih guys, ini kita lihat deh guys. Ini ada Kopi Nako. Kopi Nako itu kan udah ada di mana-mana ya. Yang Kang Ronald tahu Kopi Nako ada berapa tempat? 60 lebih ya. Yang ini kita ke 48 kalau nggak salah. Di tempat deket jalur berkuda juga Kopi Nako. Ada, ya. Nih guys, kita lihat dulu nih. Limbah itu dijadiin hiasan yang bagus nih. Ini dari apa? Botol Botol-botol bekas. plastiknya, botol bekasnya dimasukin di situ justru. Jadi sekarang si Kopi Nako itu dia udah mulai program daur ulang ya. Terus dia juga ada yang Kopi Nako daun baur kalau nggak salah beberapa. Nah konsepnya gini sekarang, jadi dia ada 2 gedung, Pajajaran sama itu. Ya, Ini bisa berapa orang nih kalau tamu Ya. penuh? bisa 600, 600 kali, orang. ya. Ada pancing juga, ada kolam mancing Mana? di tengah situ. Oh. Dia ada live musik kalau malam, ya Di mana live music? di tengah situ tuh. Oh iya benar. Pas banget nggak janjian bisa Apa datang. kabar? Ini ownernya Kopi Nako, the real ownernya datang dari Bogor. Pas banget kalau di sini. Habis dari Sukabumi ini. Pas banget. Oh, kabar. Jadi semua Kopi Nako itu Kalau mau nanya tentang Kopi Nako ke beliau, pas banget dia datang. Jangan bilang owner lah. kenapa nih? Kenapa? Mengaku Anda. Pak Krisna, Kopi Nako itu ada di mana-mana kan ya? Iya, ada di mana-mana. Itu jadi katanya sudah 60, Sekarang 62. 62. Hah. Anak saya tuh suka berkuda di Gunung Kebon Gelis. Jati di Gunung Gelis. Nah itu. Betul. Itu juga Sebelahan. ya sebelah Pas bawah sebelahan. tuh. Hah. Ya itu juga parkirnya juga penuh dulu. Iya iya. Kita lagi tambahin tuh ke Kebon Jati. Kita dapat lahan lagi, gede lagi yang di depan, itu kita jadiin parkiran lagi.
Itu kopi Nako keberapa yang di situ? Kalau Kebon Jati itu masih 40-an. 40 saya lupa deh. 39 apa 41 saya lupa. Cuman yang sebelahnya kan lagi bangun lagi tuh yang Pasir Angin. Iya, iya. Itu lebih gede lagi. Itu kemungkinan nanti akan jadi yang ke 66. Yang pertamanya itu di mana sih? Pajajaran. Oh, Pajajaran. Pajajaran. Jadi 60 itu di daerah mana? Jawa Barat aja? Udah masuk Sumatera, ada di Batam sama Lampung sama Palembang. Yang terbesar di Palembang 6.900 meter. Kemudian di Bali udah ada. Wow. Tapi awal Jawa Barat ya? Bogor. Iya Jawa Barat, Bogor. Anak Bogor gitu semua, Nah, Bogor. kelahiran Bogor. Emang asli Bogor? Bogor. Nako tuh naon sih? Kopi Nako. Nako tuh kan Nasi dan khasnya kopi. Nako. Kita bangunannya dari warteg. Dulu mah kan generasi warteg. Ya, jadi Nasi kita dan hidupin kopi. nasi dan kopi, Mun. Lu tahu? Baru tahu. Gue baru tahu kopi Nako tuh nasi dan kopi. Secara abreviasi nasi dan kopi. Jualannya kan memang produknya nasi dan kopi. Kopi temenin nasi. Nah, secara konsep bangunan dari Kaca Nako, karena generasi kita warteg kita ngidupin lagi nih, tapi lebih yang homey, lebih comfort food, setiap hari bisa balik dan murah. Anak zaman sekarang tahu Kaca Nako nggak ya? Kayaknya mah jarang agak-agak yang ada karena Nako harus tuh, balik lu tahu kampung. Nako? Oh iya, yang gitu tuh, yang kaca gitu guys, kaca kecil-kecil gini terus dikit. Kayak gitu. Iya, betul. Nanti ya bener jadi gini guys. Nah Yang gitu udah ada anginnya. anak kota kalau saya tanyain banyak yang nggak tahu, tapi Iya. taunya karena balik kampung. Nyanyi. Oh, balik kampung. Saya tahu berarti saya orang kampung nih guys. Orang jadul kalau saya. Gitu. Oke. Tapi kopi Nako tuh kalau aku lihat tuh ya identik dengan dekat dengan alam. Betul nggak sih? Iya, karena kan kalau cuman bikin bangunan produk enak udah banyak ya. Cuman kita harus punya nilai plus. Kita ada yang di gunung, ada yang di danau, ada yang mana ya di bawah sawah nih kayak begini. Yang belum punya di laut, belum punya. Ini lagi nyari. Yang sungai juga belum punya gitu. Sarap maaf. Jadi pengennya Laut orang datang kumaha sini tuh? kan di pinggir pantai. Oh nyanyi. Sekarang tengah laut tadi itu lagi. Tentu. Apung atau Kayak minat kikian. apung gitu. Jadi harus punya nilai plus lah. Jadi experience pas datang itu semua udah komplit. Ini kan awalnya yang kita ngomongin yang di Cianjur dulu. Ini adalah cabang ke-60. Bukan, ini kalau nggak salah ini 51 kalau nggak salah. 51. Iya, 51 apa 49 ya, saya lupa deh. Kebanyakan guys, Oh, kebanyakan. Dari awal aja tadi aku bikin menarik perhatian adalah banyak itu tuh botol gelas-gelas plastik. Betul. Itu jadi bagus Jadi ya. semenjak 3 tahun lalu kita sudah mulai fokus ke sustainability. Jadi kita ngumpulin sampah plastik kita. Di beberapa outlet sampah plastik itu customer diajak untuk nyuci sendiri. Dikumpulin, setelah bersih dikumpulin lagi. Kita punya pabrik mini namanya Daur Baur Micro Factory. Itu kita olah sampah plastik kita. Jadilah table, kursi, sama bar, sama bangunan. Ini bukan dong? Bukan, karena ini sub-brandnya secara Kopi Nako ini Kopi Sobat. Jadi fokusnya bukan di sustainability. Kalau sustainability itu mestinya di semua bangunan sekarang udah ada cupnya. Tapi kalau di Cianjur cuman ditempelin, cuman di situ doang jalurnya. Iya. Belum. Tapi yang prosesnya. baru-baru sekarang bangunan pasti ada daur baurnya. Kalau makan ini ajib, nasi liwet Coba sambil sama rice bowl mantap. Wah, Ayo, kita ininya kesini. jukut gorengnya mantep. Jukut goreng. Oh. Ini pohon-pohon ini awalnya nggak ada dong. Awalnya ini beneran Tanam dari sawah kan? semua. Ini mah sawah semua punyanya Coronal kan. Ini mah sawah semua awalnya. Bagus. Belum dibangun. Coba kita pesan Kudu makan. nyoba jukutnya nih, rice Mau bowl makan mantap. dong. Lapar Ini, banget. sini. Karena apa? Es Udah krim. disiapin di atas. Udah siapin? Yang apa kali pesen lagi? Enggak. Oh udah siapin. Takutnya kan di atas cuma nasi goreng sama ini. Nah, Coba ini coba. Nanti di review ya. Iya. Review ya. ini andalannya karena sobat lebih jukutnya ini luar biasa. Jadi ini Rice favorit bowl di semua mantap. kopi sobat. Oke. Mau pakai yang sambal mata atau Suaranya lucu banget. Apa? mau pakai yang sambal mata atau kecombrang? Combrang. Combrang. Ya. Ini juga bro, mesti nih pakai liwet yang lebih premium ya kan. Oke, Kalau yang hematnya ini. Oke, paket liwet juga. Aku coba dua-duanya. Iya. Pakai ayam atau ikan? Ikannya pakai liwet. Kalau ayam apa? Ayamnya ayam Ya. jantan. Oh. Paha ya. Paha Ya, kiri ya, apa ya. kanan? Kiri yang ada Kiri. stocking jalanya. Iya, Bener. betul. Gitu. Ini es krim. Es krim, rasanya rasa Kopi Nako. Coba dong. Ini ngambil sendiri. Enggak, diambilin. Jadi dari tahun berapa kopi Nako? Pertama 2018, Maret. Baru. 7 tahun lah. Ya maksudnya Ya, 7 tahun. kira masih baru. aku dengan konsep yang udah matang, dengan ada cabang di mana-mana, kira gue itu udah dari tahun
2018. 2000 awal gitu. 2018. Cuman grup kita memang mainnya dulu di kuliner. Oke. Jadi banyak belajar trial error sampai ke sini kan. Kopinako pertama sama Kopinako 62 beda tuh. Pasti lebih bagus yang terakhir kan. Oke. Es krim kopinya sekarang aja. Boleh. Jangan banyak-banyak. Dikit lagi? Jangan banyak-banyak Udah. tapi dikit lagi. Nuhun ya. Terima kasih. Nuhun. Ini pakai ini deh. Bentar. Oke. Dari ini tuh jadi ini generasi pertama dong kalau dari 2018 Maya. Maksudnya gimana? Karena baru 2018 ini masih generasi pertama belum Generasi pertama. belum di Punya anaknya belum tentu mau ngelanjutin. ya benar. Kok kepikirannya awalnya gimana sih? Kepikirannya kita teh teman-teman demen nongkrong, demen makan, cari makan. Tapi kan kalau makan mulu cari izinnya kan ke istri kan bingung ya, makin lama ya. Jadi ya udah kita bikin usaha supaya izin ke istrinya gampang. Ayo kita mesti cari furniture. Wah kita mesti studi banding ke Jepara. Oh makan di sini enak nih bisa masukin. Nah gitu izinnya dulu gitu. Jadi kita bikinlah tempat makan supaya kita bisa nongkrong, bisa apa namanya lebih ke hobinya lebih terserah. Dan ini yang datang tuh biasanya remaja iya, keluarga iya. Ya. Biasanya kan keluarga, remaja di mana? Benar. Ini mah remaja dapat. Usia utama sih 21-25, cuman karena ini Cianjur konsepnya begini, keluarga pun masuk. Enggak, nah kalau dimanapun juga keluarga kayaknya pada. Iya, beda jam sih. Beda jam, tergantung jam. Gitu. Kalau pagi-pagi biasanya kalau masuk sekolah, ibu-ibu yang nganter sekolah. Mulai nanti di atas jam 11, itu mulai yang meeting, yang mulai WFC. Jam 1 istirahat kantor. Nah, pulang jam 2 tuh anak sekolahan banyak. Nah, selesai jam 5, jam 6 ke atas, mulai tuh campur semuanya. Oh, udah ada Kalau jam-jamnya. weekend, olahragaan. Gitu Tanpa biasanya. diatur itu terjadi Udah terjadi sendirinya. semua. Gitu. Kita lihat di atas yuk, di atas yuk. Ini tuh lagi jalan-jalan Cianjur apa gimana? Makan apa? Kenapa suka kesini? Oh lagi nge-live ya? Halo semuanya, halo. Iya. Keren, pas banget. Ya udah. Tuh, anak-anak zaman sekarang guys, seru banget. Dorong. Oh ini ada ini juga, ada yang bahas. Maaf ya Mbak Teh. Nih guys, nako tuh gini guys, nih. Kalau yang belum tahu, nako tuh kayak gini nih tuh. Kaca nako tuh zaman dulu mah pada tahu. Nah biasanya ini sih ada besinya juga nih. Nah kayak gini nih, kayak gini nih. Nah ini kaca nako namanya. Jadi cahaya dapet, angin dapet. Ini tuh kayaknya Belanda ya kali ya. Dulu dari Belanda. Kan? Cuman yang susah tuh sekarang ini bracket ini sama ininya tuh susah. Kalau kaca kan tinggal potong ya. Ya benar, Cuma benar. karena Nako udah pakai, beberapa orang juga sekarang udah familiar, udah banyak yang bikin. Dulu mah susah banget 2018. Iya. Bener. Dulu gue inget, di rumah gue ada kaca nako. Kebuka gini, ular gue kabur guys. Kabur keluar lewat kaca nako, gue inget banget. Pas gue masih SMA. Gitu, jadi kalau lihat nako gue inget. Katanya kalau nggak salah dengar dulu pabrik nakonya jadi hidup lagi ya karena di order Betul. sama kopi nako. Sebenarnya Beneran? dia pabrik kaca. Cuman dulu kan udah nggak ada yang bikin Nako lagi, udah nggak pakai kan. Tapi sekarang dia produksi lagi. Hidup lagi, gara-gara kopi nako. Kan industri kacanya mah tetap jalan. Dia kan main Ya, kaca-kaca. etana. Ininya dia bikin lagi. Oke guys, yuk kita makan dulu. Kita review makanan di Kopi Nako yang ada di Cianjur. Oke guys, satu demi satu makanannya sudah datang. Ini minum dulu nih. Ini apa ya? Markisa Leci. Mar- Lemon Markisa. Lemon Markisa. Segar banget. Cemilan yang pertama ini nih. Ini adalah nonya. Keripik singkong. Keripik singkong nonya nih. Terus banget. Aduh, enak banget ini mah.
Kedengeran nggak sih gluk-gluknya? Di kuping gue sih kedengeran ya. Enak. Standar nasi goreng itu enak gaknya satu tempat makan tuh kalau gue coba kalau ada nasi gorengnya menjadi utama. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gue suka nasi goreng itu jadi manis gitu kayak aku. Nasi gorengnya Sunda lah enak. Enak. Kita coba ini ya. Ini nasi apa tadi ya? Nasi bola apa juga? Ini salah satu favorit. Nah, jukut ini namanya disebutnya jukut. Itu tuh sayur apa ya digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya ada kecombrangnya. Enak. Ini best. Enak banget. Nasi liwet ada sayur asamnya. Sayur asamnya enak banget. Ini sayur asamnya enak banget. Beneran sayur asamnya enak banget. Sumpah ini enak banget. Udah enak banget sayur asamnya, sumpah. Sekarang, nih ayam, nih pakai sambal, cocok, pakai tahu, dikeun tah, kieu tah, piring seng tah. Ini enak semua. 1 sampai 10, 9. 9. Tutup dengan kopi sobat. Sambil lihat pemandangan sawah di sana. Ini dia Kopi Nako Cianjur. Oke. Tempat makannya enak. Rasanya gimana sih makan di tempat makan sendiri, menikmati atau untuk evaluasi? Enak mas, makanannya mas. Sambalnya maknyus mas. Itu tuh untuk evaluasi atau untuk emang menikmati aja? Enggak, emang di sini kan liwet cuman ada di Nako ya, cuman ada di Cianjur sama Sukabumi. Nah itu juga baru dapat informasi di atas sama Karona, katanya memang Nako itu apa sih namanya? Tiap daerah tuh beda punya kekhasannya, seperti di Sukabumi, di Cianjur sini ada liwetnya gitu ya. Liwet tuh, di tiap daerah beda-beda lah. Jadi ada survei dulu, ada. Jadi kita ngikutin ciri khasnya tiap daerah. Kayak contoh cilok. Cilok tuh sebenarnya kan Sunda ya di Jawa Barat, ya. tapi dia beken di Tasik. Jadi itu munculnya pertama kali waktu kita pas buka Salsi. Oh. Laris, kita bawa sekarang ke semua Nako. Gitu. Oke. Dan itu juga si tehnya juga tadi juga ada apa namanya?
Sobat, kopi sobat. Kopi sobat memang kita jualnya kan murah, 15.000. Jadi secara market kan beda sama yang di tengah kota. Beda lagi. Tengah kota kan kopi susu kita ada menu yang kita jual 33.000, ada yang 23.000, ada yang 29. Nah, tapi kalau di daerah kita nggak bisa, agak sulit jual yang untuk ibu kota. Jadi harus kita diversifikasi lagi. Jadi disesuaikan 15.000. dengan Betul. tempatnya. 15.000. Oke. Nah, ternyata format ini bagus. Ada satu yang baru kita buka di tengah Bogor. Sobat juga, 15.000 dan itu ramai banget. Wow, keren guys ya. Jadi tidak hanya buka cabang di mana-mana dengan nafsu, tapi dengan pertimbangan dan lain-lain ya. Harus banyak pertimbangan, nggak bisa gaspol, sekedar gaspol nggak bisa. Oke. Jadi persyaratan kalau mau pengen kerja sama Manako tuh persyaratannya apa sih? Paling kerjasama biasanya penawaran lahan. Kalau waktu kayak kemarin kita buka di Spark kan buka di danau, kita pakai dermaga apung tuh, rame Spark. Yang punya danau keluar semua tuh. Pak, saya punya danau di sini Pak. Gini Pak. Waktu kita buka kebun jati, pohon semua kan, pohon jati sama gunung. Itu yang punya gunung keluar semua. Pak, saya punya lahan 3 hektar Pak. Pak, ini Pak. Tapi nggak semua kan? Nggak semua diambil. Enggak, kan harus pilih-pilih juga. Nah itu lah. tuh pilih-pilihnya. Kan ya prioritas. Itu prioritas. Segala sisi lah ya dengan pengalaman ya. Ya, gitu. Jadi ya misalnya sama-sama intinya kan kalau buka kan investasi baru. Investasi baru ya kita cari yang paling menguntungkan lah, yang paling secara hitung-hitungan ininya lebih bagus, paling bagus lah. Dari tahun 2018 baru dimulai. Itu tuh berapa orang? Awal kita 10 orang. 10 orang. Temen apa itu teh? Teman SMA. Hah? SMA mana? SMA Mardiwana Bogor. Oh gitu. Seangkatan. Seangkatan. Temen nongkrong gitu. Temen ada yang dari SMP, ada yang dari SMA main basket bareng, Saat ada macam-macam. itu udah pada bekerja atau Udah, memang- jadi kuliah masing-masing tuh ada yang ke Australia, ada yang ke Bandung, saya di Beda-beda Bandung, tuh. macam-macam beda-beda. Kan sering pada pulang tuh Fakultas ngumpul. Saya dulu di HI Unpar Bandung. Hai Unpar tahu. Ah, Nah, terus Tuh, jadi saya orang Bandung terus. banyak sering pada ngumpul, balik, udah mulai kerja, balik ke sini punya expertise masing-masing. Ada yang tukang bangun, sipil, ada yang tukang desain, arsitek. Saya motret, jadi saya megang sosmed dulu sama untuk ngebangunnya. Terus ada yang di kitchen, ada yang soal keuangan ketat, ya kan. Jadi kita punya expertise masing-masing. Yang secara bisnis ada lagi. Jadi kita hemat. Bebaturan KB. Betul. Satu geng. Ngebangun nggak pakai biaya, cuman bener. bahan doang sama tukang kan. Ngedesain yang udah ada yang ngedesain. Setupnya nanti udah ada yang setup, yang ngejagain keuangan udah ada, yang bisnisnya udah ada gitu. Jadi itu dari hemat. SMA emang udah satu geng. Udah satu geng. Kebetulan aja pada punya yang beda-beda. Iya benar, hebat banget ih. Tuh. Nah itu guys, geng yang benar-benar. Tapi berantem mah sering. Nanya namanya juga satu geng, tapi justru lebih enak ya. Tapi nggak takut Nggak biasanya juga. perpecahan terjadi. Kadang-kadang kan temen kan enak diajak temen Ya, benar. nongkrong. Tapi kalau diajak Hasil kerja belum bisnis, tentu. Iya benar. Tapi Tuh, perlu untungnya penyesuaian lagi. Iya. Tuh. Nah 2018 kan masuk ke pandemi. Gimana pas pandemi? Pas Covid? Atau justru itu Jadi kalau 2018 kan kita memang konsep Nako banyak outdoor, tapi nggak segede gini sekarang lah. Outdoor kemungkinan 30-40% lah. Di mana bisnis yang lain tuh lebih fokus ke AC semua kan, bangunan dalam. ya. Nah pas pandemi jadi, kebetulan model bisnis kita tuh udah siap. Nggak perlu transisi baru lagi, nggak perlu adaptasi baru lagi. Kita tinggal memperkuat konsep kita outdoor makin banyakin, yang sekarang udah 80% tuh outdoor semua. Jadi nggak sulit. Jadi kalau bisnis-bisnis yang dulu konvensional yang ada di mall segala macam harus pivot sekarang, nyari yang standalone, bikin outdoor yang belum tentu konsepnya cocok. Nah kita dulu tuh udah cocok dan konsepnya memang dari dulu tuh udah take away. Oh justru pas lagi Covid yang lain banyak gulung tikar, justru Kopi Nako justru Ngebangun. gila. Jadi ya Gila kita loh. kan berharap dulu bukan gambling ya, kita berharap Covid ini kan pasti akan selesai. Ya. Ketika udah selesai, ekonomi kan pasti rebound dong. Ya. Nah kita nggak bisa nunggu itu selesai Selesai baru dulu, kita baru bangun. Harus bangun dulu, jadi ketika selesai, udah dar, tinggal gitu. Orang udah siap. itunya. Wah. Gitu. Tapi konsep Nako dari satu tempat ke tempat lain itu ada satu benang merah, yaitu tuh Experience sih. experience-nya tuh beda-beda dan Betul. open, terus udah gitu dekat dengan alam, Betul ya, Betul. gitu. Terus kayak jongkok-jongkok gitu ya. Betul. Bangunan bisa dibikin, tapi kalau alam, aduh itu harus dicari. Ya benar. Susah. Ya benar. Tanam pohon aja nggak bisa langsung gede. Ya, iya. Ada proses ya. Halus sih. Betul.
taste-nya halus. Mesti coba ke Kebon Jati yang di Bogor. Ngeliat 3 gunung. Depan tuh gunung. Ada Kebon Jati. Kebon Jati itu kita dikelilingi sama pohon jati sebanyak 264 kebun jati. Itu satu pun nggak ada yang kita tebang. Kita ngedesain bangunan, kita selip-selipin yang dimana bisa taruh bangunan. Gue kayaknya belum masuk situ karena penuh mulu ya. Penuh mulu. Ya istri aku pernah gitu. Kalau mau mah itu enaknya pagi. Sebelum makan siang lah. Oke. Masih enak buat nge-vlog. Betul. Iya. Tuh, itu mantep. Nah itu dekat tempat berkuda itu. Makanya saya sangat sangat sering ke situ tapi karena penuh jadi nggak ke Nakos itu. Enaknya pagi. Tapi gue kayak Harus heran pagi. penuh mulu ternyata yang dijual itu tidak hanya sekedar kopi, tidak hanya sekedar Experience. makanan tapi experience. Betul. Itu tuh experience yang nggak bisa di terima di Betul. sembarangan. Kadang-kadang tuh ada orang yang suka ngantri. Saya juga nggak tahu kenapa saya sih nggak Kalau suka ngantri ya. dia suka. Ada. Bener-bener. Itu hujan ya. Orang bukan yang bubar, malah payungan antri. Iya. Jadi Tapi kayaknya mereka resep dah gitu. pas makannya tuh kayak hasil perjuangan mungkin. Betul. Terus cepet-cepetan cari meja Iya. gitu. Tapi Seru ya dah itu gitu hebatnya mereka mah. Kopi Nako tuh ya. Oh saya udah pernah Kopi Nako di Bogor. Oh yang belum yang di Sukabumi. Oh yang di Cianjur belum. Karena mungkin makanannya ada beberapa sama, tapi makanan beberapa juga berbeda. Ambience-nya, experience-nya pasti Betul. dipastikan beda ya. Beda. Sukabumi sama sini aja beda, walaupun sama-sama sawah dan gunung ya. Beda. Ah iya. Mesti cobain Sukabumi. Sukabumi itu saya lebih mager di sana. Saya bisa bengong 2 jam 3 jam tuh bengong aja ngelamun di situ. Enak banget. Udaranya adem, lebih adem dibandingin sini ya. Karena lebih tinggi kan dia. Iya. Wah seru. Doain ya guys ya, ini jadi inspirasi buat anak muda. Sekarang itu jangan hanya konsumtifnya saja, boleh bebas lah konsumtif bebas. Asal ayah jangan memaksakan diri. Asal cari duitnya jago ya. Nah benar, asal cari duitnya juga jago. Terus perbanyak pertemanan itu harus positif. Betul. Jangan hanya ngumpul-ngumpul nongkrong. Ngomongin orang, habisin duit jangan. Tapi ngomongin kedepannya gimana gitu-gitu. Terus kalau satu geng itu jangan terlalu sama, semuanya seragam. Jangan toksik juga ya. Toksik juga itu seragam tuh maksudnya yang satu masuk misal arsitektur semua. Ini ada satu brand jualannya es krim, mungkin lo tahu ya, udah di mana-mana gede. Itu ownernya arsitek semua. berarti teori saya salah. Jadi nggak bukannya artinya itu nggak bisa. Berarti intinya sih karakter berbeda-beda. Karakter betul. Iya. Karakter. Nikmati Harus saling saja. melengkapi. Iya betul. Jadi sekolah itu kenapa banyak pengen sekolah yang bagus karena membangun link, Betul. membangun Networking. Itu Nah, harta karun dah kalau udah tua betul. mah ya. Tapi ya bukan berarti networking bisa dibangun di sekolah-sekolah bagus saja. Betul. Sekolah biasa juga asal orang-orangnya bisa Betul. milih berkualitas. Tuh. Jadi ya kayak sekarang ketemu orang di bis atau di angkot ya, kita nggak pernah tahu sebelah kita itu siapa. Kan cuman ngobrol aja enak gitu ya, kan nggak pernah tahu backgroundnya siapa, lu kayak apa enggak gitu ya, lu jago apa enggak. Cuman dengan kenal itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba minggu depan atau bulan depan atau tahun depan ketemu dia lagi, malah dia jadi rezeki kita. Benar-benar. Kita nggak pernah tahu. Dunia hobi setuju nggak itu salah satu bentuk pembentukan link juga? Oh betul, semua segala macam tempat wadah berkumpul mah ya, Iya. pasti Iya. jadi networking. Kayak saya sama Kang Ronald kan gara-gara Sekarang jadi kenal makanya. iya gara-gara datang. sama suka binatang Wah. ke sini terus alhamdulillah ketemu ownernya Kopi Nako loh guys, ownernya Jangan dibilang owner, kerja saya mau di sini mah. bekerja bersama dengan owner yang lainnya, owner juga. Thank you lah Kang. Thank you, Banyak Pak. pelajarannya guys. Makasih banyak Yang udah ngobrol-ngobrol disamperin. gini santai aja dulu, ntar juga keambil ilmunya juga, Ya, ya menginspirasi. betul. Ada pesan gak buat teman-teman yang lagi ngerintis, terus kan ekonomi lagi sulit, biar nggak patah hati. Nggak patah hati, beda itu semuanya jodoh itu men. Ya, patah Cuman semangat. intinya mah jangan patah semangat deh. Coba terus, namanya jatuh mah wajar, namanya gagal mah wajar. Orang ada yang jatuh gagal ribuan kali, ada yang cuma sekali itu sukses. Nggak pernah tahu nasib kita kayak gimana. Tapi yang penting jangan pernah lupa berdoa dan bersyukur. Dan baik lagi sama orang tua. Itu kuncinya cuma itu doang sih menurut gue. Berdoa, bersyukur, orang tua. Sama orang tua. Itu kata. aja. Kuncinya itu doang. Wow. Kalau nggak bisa ngelakuin itu, satu, bersyukur aja lo nggak bisa, gimana lo bisa ngargain orang? Kalau lu gampang menyerah, ya udah, lo nggak bisa jadi orang hebat. Orang hebat itu tanpa dari mental. Gitu. Dan sumber keberkahan orang tua. Tuh, orang tua harus merestui. Edan guys. Edan. Siap. Untung banget gue tiba-tiba Turun, ketemu dengan mudah-mudahan viral deh ini. Amin. vlognya. Harus atuh, Jadi harus. beken atau center. Dagas beken nanti. Ilmunya bermanfaat yang paling penting ya. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum dari Kopi Nako Cianjur.